Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Shum, MPDI, para pendengar yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan ke beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Saya Indah Fuji Lestari akan mempresentasikan sejarah pendidikan Islam pada masa Andalusia. Selanjutnya, latar belakang. Andalusia merupakan wilayah di semenanjung Iberia, Eropa Barat Daya yang memiliki peran besar dalam sejarah pendidik peradaban Islam. Islam masuk ke Andalusia pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dengan dukungan Musa bin Nusayr dari Afrika Utara. Penaklukan ini berhasil mengakhiri kekuasaan kerajaan Visigoth di bawah Raja Roderick dan membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan Islam di Andalusia yang kemudian berkembang pesat berkat dukungan penduduk lokal serta stabilitas politik awal. Jadi, Andalusia merupakan wilayah dari semenanjung Iberia yang terletak di benua Eropa Barat Daya. Nama Andalusia berasal dari nama suku Vandals. Dikatakan bahwa suku-suku tersebut terkenal dengan kekejamannya, sehingga kata vandalisme dalam bahasa Inggris memiliki makna kekejaman, keganasan, dan perusakan. Berawal dari nama suku Vandals, sehingga daerah ini disebut dengan nama Vandalisia, kemudian mengalami perubahan kata menjadi Andalusia. Ketika Romawi berkuasa pada abad ke-2 Masehi, mereka menamainya Asbania. Andalusia merupakan negara dari bagian Eropa yang pernah menorehkan sejarah peradaban Islam yang luar biasa. Islam banyak menyumbangkan peradaban pada kemajuan Eropa. Tepat pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, Islam membuat sejarah baru di Andalusia. Pasukan-pasukan Islam berhasil melewati lautan dan berhasil menundukkan kerajaan Gotik yang menjadi penguasa di Andalusia. Keberhasilan itu tak lepas dari semangat jihad untuk berdakwah dan memperluas wilayah umat Islam sebagai media dakwahnya. Jauh sebelum penaklukan Andalusia, orang-orang Islam telah berhasil menduduki wilayah Afrika Utara oleh Uqbah bin Nafi pada tahun 666 Masehi. Kemudian diangkat menjadi gubernur pada tahun 670 Masehi. Afrika Utara dijadikan salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Kemudian disempurnakan lagi setelah beberapa abad silam oleh Musa bin Nusayr yang memerintah pada tahun 640 sampai 716 Masehi pada tahun 705 Masehi atas perintah Khalifah Walid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 668 sampai 715 Masehi.
yang kemudian diangkat menjadi gubernur Afrika Utara menggantikan Hasan bin Nu'man yang memerintah pada tahun 668 sampai 706 Masehi. Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, Musa juga berhasil menaklukkan daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Berber, yaitu penduduk asli di pegunungan-pegunungan. Akibatnya, bangsa Berber menyatakan kesetiaannya dan berjanji akan patuh pada Musa bin Nusair, sehingga perjuangan menaklukkan Andalusia sepenuhnya dibantu oleh penduduk asli Afrika Utara tersebut. Penaklukan Andalusia disebut juga sebagai pembebasan Andalusia, karena sebelumnya Andalusia dikuasai oleh seorang raja dolim yang tidak toleransi terhadap agama. Dia adalah Raja Roderick dari kerajaan Visigoth, seorang penguasa kejam yang tidak memperdulikan rakyatnya. Kedolimannya itu menjadi sebuah ancaman untuk dirinya sendiri, yaitu ketika salah satu penguasa Andalusia dari wilayah Ceuta atau Sabta yang bernama Julian meminta bantuan kepada pasukan Islam dengan mengirim pesan untuk membebaskan Andalusia dari kekejaman Roderick. Julian juga mengirimkan bantuan berupa kapal untuk menyeberangi Selat Gibraltar. Musa bin Nusair menyetujui permintaan tersebut dan dikumpulkanlah pasukan sebanyak 7.000 pasukan untuk dikirim ke Andalusia. Dengan izin Khalifah Walid diberangkatkanlah 7.000 pasukan di bawah komando Tariq bin Ziyad yang memerintah pada tahun 670 sampai 720 Masehi. Keberangkatan pasukan itu terjadi pada bulan Juli tahun 711 Masehi. Setibanya di Andalusia, langkah awal yang mereka lakukan adalah menaklukkan wilayah-wilayah kecil terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai basis Islam. Puncak peperangan terjadi ketika mereka dihadapkan oleh Raja Roderick dengan 100.000 atau dalam riwayat lain 40.000 pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Mendengar banyaknya musuh yang akan dihadapi, akhirnya Musa mengirimkan pasukan tambahan sekitar 5.000 pasukan di bawah komando Tariq bin Malik. Pertempuran itu terjadi pada 19 Juli tahun 711 Masehi di sebuah tempat yang bernama Lembah Laka di pinggir sungai Guadalquivir. Dengan kemenangan pada pasukan Islam. Kemenangan pasukan Islam dalam perang tersebut menjadi sebuah gerbang besar umat Islam untuk menduduki Andalusia. Selepas kemenangan melawan Roderick, pasukan Islam terus menaklukkan wilayah-wilayah kekuasaan di Andalusia. Kini Andalusia memasuki era baru dan penguasa baru, yaitu Islam. Di bawah kekuasaan Islam, Andalusia mengalami kemajuan luar biasa dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Wilayah ini menjadi salah satu pusat peradaban dunia dan melahirkan banyak ilmuwan besar seperti Ibnu Rushdi, Al-Zahrawi, Ibnu Firnas, dan Ibnu Khaldun. Kejayaan tersebut berlangsung selama beberapa abad dan menjadikan Andalusia sebagai jembatan penting bagi transfer ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Jadi, Andalusia mengalami perkembangan yang pesat di bawah pengaruh Islam, baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan sebagainya, dengan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Andalusia juga mengalami perkembangan yang pesat dari ilmu pengetahuan. Bahkan Andalusia dapat menyaingi Baghdad dan Mesir yang saat itu menjadi pusat dari ilmu pengetahuan dan peradaban. Banyak ilmuwan yang dilahirkan dari bumi Andalusia seperti Abbas ibnu Firnas, Abu Qasim Al-Zahrawi, Ibnu Rushdi, Ibnu Bajjah, Abu Ishaq Al-Zarqali, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Namun sayang, peradaban besar Islam di Eropa harus terlupakan kehebatannya setelah 8 abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia. Namun,
Kejayaan Islam di Andalusia mengalami kemunduran akibat perpecahan politik pada masa Muluk at-Tawaif dan melemahnya kekuatan internal umat Islam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen melalui gerakan Reconquista yang secara bertahap merebut wilayah-wilayah Islam hingga jatuhnya Granada pada tahun 1492 Masehi. Setelah itu, umat Islam mengalami penindasan, kristenisasi paksa, dan pengusiran massal hingga akhirnya pada awal abad ke-17 tidak ada lagi umat Islam yang tersisa di Andalus. Jadi, setelah 8 abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia, Islam mengalami kemunduran, terlebih ketika orang-orang Islam selalu meminta bantuan kepada orang-orang Kristen. Kekuatan besar Islam harus terpecah ketika masa Muluk at-Tawaif yang memerintah pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa Al-Muluk, Islam melemah secara politik. Kelemahan itu menjadi peluang besar bagi Kristen untuk mengambil kembali Andalusia, sehingga muncul gerakan Reconquista. Reconquista dalam bahasa Spanyol dan Portugal berarti penaklukan kembali, istilah yang digunakan kerajaan Kristen yang berhasil merebut kembali wilayah Andalusia dari orang-orang Islam. Aksi Reconquista pertama kali dilakukan pada masa Ferdinand ke-1, yaitu Ferdinand bin Sancho yang berhasil menyatukan kerajaan Kristen Iberia, yaitu Castilla, Leon, Aragon, Navarre, dan Galcia. Kemudian Reconquista dilanjutkan oleh Alfonso ke-6 setelah kematian ayahnya Ferdinand ke-1 pada tahun 1065 Masehi. Alfonso ke-6 melanjutkan perjuangan mendiang ayahnya Ferdinand ke-1. Ketika Alfonso ke-6 bertahta sebagai Raja Castilla dan Leon pada tahun 1072 Masehi atau 466 Hijriah. Alfonso ke-6 berhasil menjatuhkan Toledo pada tahun 1085 Masehi. Jatuhnya Toledo menjadi goncangan besar bagi kerajaan-kerajaan kecil lainnya karena Toledo dipandang sebagai wilayah besar yang sangat tangguh. Jatuhnya Toledo sebagai wilayah terkuat membuat Kristen melanjutkan penaklukannya pada wilayah-wilayah Islam lainnya, sehingga satu persatu wilayah Islam dapat ditaklukkan oleh pasukan Kristen. Cordoba jatuh pada tahun 1238 Masehi oleh Raja Ferdinand III dari Kerajaan Castilla. Kemudian Sevilla pada tahun 1248 Masehi oleh Ferdinand III yang dibantu oleh Bani Ahmar dari Granada. Seluruh wilayah di Andalusia berhasil ditaklukkan kecuali Granada. Granada menjadi satu-satunya wilayah Islam yang bertahan di Andalusia. Namun pada tahun 897 Hijriah, bertepatan pada tanggal 1492 Masehi, akhirnya Granada sebagai benteng terakhir Islam harus tunduk dan berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Spanyol yang dipimpin oleh Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella. Granada harus tunduk setelah terjadi pengepungan beberapa bulan oleh ribuan pasukan Kristen. Mereka memboikot pasokan makanan yang berasal dari luar kerajaan, sehingga orang-orang yang berada di Granada sangat menderita. Tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan kecuali menyerah. Runtuhnya Granada telah menghapus sebuah harapan kaum muslimin di Andalusia. Namun, keruntuhan itu merupakan sebuah jawaban dari memburuknya politik dalam negeri. Akibatnya banyak bermunculan kemaksiatan dan alwahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Tak ada lagi semangat jihad dalam diri seseorang sebelum penyerahan kunci Granada. Sultan Abu Abdullah bin Abil Hasan meminta untuk membuat sebuah perjanjian pada Raja Ferdinand II. Ia harus menyepakati sebuah perjanjian yang disebut Kapitulasi Granada dengan 67 kebijakan yang di dalamnya mencakup keselamatan, kehormatan, dan kebebasan kaum muslimin untuk menjalani kehidupan sehari-harinya seperti beribadah, berdagang, berhijrah, dan sebagainya.
Banyak umat Islam yang memilih tinggal di Andalusia karena merasa aman dengan adanya perjanjian tersebut. Akan tetapi, bencana besar muncul ketika datangnya Jimenez de Cisneros yang merupakan uskup dari Toledo. Dia berupaya membaptis orang-orang Islam, namun cara yang dia digunakan tidak manusiawi. Dia memaksa orang-orang Islam dengan cara memenjarakannya, bahkan menyiksanya. Upaya-upaya Kristen dalam menyingkirkan orang Islam di Andalusia mempunyai 3 cara. Pertama adalah gerakan kristenisasi. Penguasa-penguasa Kristen memaksa orang Islam untuk berpindah agama. Apabila menolak, maka mereka harus meninggalkan Andalusia. Pemaksaan kebaptisan terjadi pada tahun 1499 Masehi oleh Cisneros, sehingga tahun 1499 Masehi terjadi perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap penguasa Kristen. Perlawanan tersebut menimbulkan dampak dikeluarkannya maklumat pada tahun 1502 Masehi oleh Ratu Isabella sebagai penguasa Andalusia, yang di dalamnya berisi 2 pilihan, yaitu masuk agama Kristen atau meninggalkan Andalusia. Kedua, gerakan pengusiran. Pengusiran ini dilakukan karena banyaknya orang-orang Islam yang telah menghimpun banyak kekuatan untuk memulai perlawanan. Karena takut bangkitnya kekuatan Islam, akhirnya orang-orang Islam dipaksa untuk meninggalkan Andalusia. Kecuali orang yang memilih menjadi Kristen, mereka dibiarkan tetap tinggal di Andalusia. Dalam kejadian itu, banyak orang yang menjadi kripto Muslim, yaitu orang-orang yang berpura-pura menjadi Kristen dan masih melakukan syariat-syariat Islam secara sembunyi-sembunyi. Upaya terakhir Kristen yaitu membuat dewan inkuisasi yang bertujuan untuk mencari orang-orang yang sesat dan mencari orang yang mengaku sebagai Kristen tetapi masih melakukan syariat Islam seperti sholat, berpuasa, dan sebagainya. Mereka juga akan mendapatkan siksaan apabila ditemukan di rumahnya berupa Al-Quran, menolak memakan babi dan minum khamar, dan menamai anak-anaknya dengan nama Arab. Namun kekejaman tersebut tak membuat Islam gentar. Mereka kembali memukul pasukan dan membuat strategi untuk menjatuhkan penguasa Kristen. Perlawanan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak Kristen, sehingga pihak Kristen mengeluarkan perintah yang tegas, yaitu mengusir orang-orang Islam secara massal pada tahun 1609 Masehi. Perintah tersebut keluar langsung dari penguasa tertinggi di Andalusia, yaitu Raja Philip III pada rentan tahun 1609 sampai 1611 Masehi. Lebih dari 300.000 orang Islam keluar dari Andalusia. Dengan begitu, sudah tidak ada lagi orang Islam yang tinggal di Andalusia. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi Andalusia pada masa Islam? 2. Bagaimana pendidikan Islam pada masa Andalusia? Selanjutnya, pembahasan. Pendidikan Islam di Spanyol bermula sejak masuknya Islam ke wilayah Al-Andalus pada abad ke-8 Masehi, tepatnya setelah penaklukan tahun 711 Masehi. Sejak awal, pendidikan menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Berbagai kerajaan Islam di Spanyol menjadikan pendidikan sebagai sarana pengembangan agama, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada masa ini, Spanyol berkembang menjadi salah satu pusat intelektual dan kebudayaan Islam yang berpengaruh besar, tidak hanya bagi dunia Islam tetapi juga bagi Eropa. Jadi, pendidikan Islam di Spanyol memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Pada masa awal kedatangan Islam di Spanyol pada abad ke-8 Masehi, pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat Muslim yang mendirikan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Pendidikan Islam tersebut secara historis dikenal sebagai Al-Andalus. Periode ini mencakup periode waktu antara abad ke-8 hingga ke-15 Masehi, ketika sebagian besar semenanjung Iberia dikuasai oleh bangsa Muslim. Selama masa ini, Spanyol awal menjadi pusat kegiatan intelektual dan budaya Islam yang penting.
Ketika pasukan Muslim memasuki Spanyol pada tahun 711 Masehi, mereka membawa bersama agama Islam dan tradisi pendidikan mereka. Salah satu kontribusi utama mereka adalah pendirian universitas dan pusat pendidikan yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Spanyol. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Spanyol awal memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di wilayah tersebut. Kota Cordoba muncul sebagai pusat pendidikan Islam paling terkemuka dengan universitas dan perpustakaan besar seperti Darul Hikmah. Selain Cordoba, kota-kota seperti Granada, Sevilla, dan Valencia juga berkembang menjadi pusat pembelajaran pendidikan Islam di Al-Andalus, bersifat inklusif karena terbuka bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen. Dari lingkungan intelektual ini lahir para ilmuwan besar seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, dan Ibnu Tufail yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Jadi, salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Spanyol awal adalah Cordoba. Kota ini menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal dengan perpustakaan besar dan universitasnya. Perpustakaan Cordoba yang dikenal sebagai Darul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Universitas Cordoba juga terkenal dengan kurikulum yang luas yang mencakup berbagai disiplin ilmu, dari ilmu pengetahuan alam hingga humaniora. Pada masa itu, pendidikan Islam di Spanyol awal menganut pendekatan yang inklusif. Bukan hanya kaum Muslim yang berkesempatan mendapatkan pendidikan, tetapi juga komunitas Yahudi dan Kristen. Hal ini mencerminkan toleransi dan keragaman sosial dalam masyarakat Al-Andalus. Selain Cordoba, kota-kota seperti Granada, Sevilla, dan Valencia juga memiliki pusat-pusat pendidikan Islam yang terkenal. Banyak tokoh yang terkemuka pada masa itu yang menjadi sarjana dan ilmuwan terkemuka dalam berbagai bidang. Antara lain Ibnu Rushdi yang dalam barat terkenal dengan Averroes, Ibnu Sina yang terkenal dengan Avicenna, dan Ibnu Tufail yang terkenal dengan Abu Basir. Mereka tidak hanya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di Spanyol, tetapi juga memberikan dampak yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Namun, kejayaan pendidikan Islam di Eropa awal tidak bertahan lama. Pada abad ke-13, Spanyol mulai jatuh ke tangan Reconquista, gerakan Kristen untuk merebut kembali wilayah Spanyol dari tangan Muslim. Setelah penaklukan terakhir di Granada pada tahun 1492, kebanyakan orang Muslim dan Yahudi diusir atau dipaksa untuk mengkonversi agama mereka menjadi Kristen. Pergeseran politik ini juga berdampak pada pendidikan Islam di Spanyol. Pendidikan Islam menjadi terpinggirkan dan dilarang secara resmi. Banyak lembaga pendidikan Islam ditutup atau diubah menjadi lembaga pendidikan Kristen. Hal ini menyebabkan penurunan drastis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam di Spanyol. Namun meskipun pendidikan Islam mengalami penindasan selama berabad-abad, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dengan munculnya kebebasan beragama dan kebijakan multikulturalisme, pendidikan Islam menjadi diperkenalkan di Spanyol. Sekolah-sekolah Islam dan lembaga pendidikan Islam lainnya mulai didirikan, memberikan kesempatan bagi komunitas Muslim untuk memperoleh pendidikan agama dan budaya mereka. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Spanyol awal adalah cerminan dari kejayaan dan kekayaan intelektual yang dicapai oleh masyarakat Muslim pada masa itu, meskipun pengaruhnya telah berkurang seiring dengan perubahan politik dan sosial. Warisan pendidikan Islam tersebut tetap menjadi bagian integral dari sejarah Spanyol dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa. Sistem pendidikan Islam di Spanyol awal didukung oleh lembaga-lembaga seperti madrasah dan universitas.
Madrasah berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum dengan kurikulum yang mencakup Al-Quran, bahasa Arab, fikih, filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Metode pengajaran menekankan interaksi aktif antara guru dan murid melalui diskusi, tanya jawab, hafalan, serta penerapan praktis ilmu. Pendidikan tinggi juga berkembang melalui universitas-universitas Islam yang menjadi pusat kajian ilmiah. Jadi, sistem pendidikan Islam di Spanyol awal selama periode Al-Andalus didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan tradisional Muslim. Sistem ini mencakup berbagai lembaga pendidikan, kurikulum, dan metode pengajaran yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem pendidikan Islam di Spanyol awal. 1. Madrasah. Madrasah menjadi lembaga pendidikan utama di Spanyol awal. Madrasah adalah sekolah yang menyediakan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan kepada siswa muslim. Madrasah tidak hanya mengajarkan Al-Quran tapi juga bahasa Arab, hukum Islam, ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, filsafat, dan bidang lainnya. Madrasah dianggap sebagai pusat pembelajaran dan pusat intelektual di Spanyol awal. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam di Spanyol awal mencakup berbagai mata pelajaran yang diperlukan untuk pemahaman agama dan ilmu pengetahuan. Studi Al-Quran menjadi inti dari kurikulum dengan fokus pada pemahaman teks suci dan ajaran Islam. Selain itu, bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang penting karena merupakan bahasa agama dan ilmu di dunia muslim. Kurikulum juga melibatkan studi ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Yang ketiga, metode pengajaran. Metode pengajaran dalam pendidikan Islam di Spanyol awal didasarkan pada tradisi pendidikan Muslim yang melibatkan guru dan siswa dalam interaksi aktif. Guru adalah otoritas intelektual yang memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa. Metode pengajaran melibatkan pendekatan diskusi, tanya jawab, dan penekanan pada pemahaman dan aplikasi praktis dari pelajaran. Pembelajaran juga melibatkan hafalan dan pengulangan untuk meningkatkan siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Pendidikan tinggi. Selain madrasah, terdapat juga universitas Islam yang terkenal di Spanyol awal. Salah satu universitas terawal di dunia adalah Madrasah Al-Qarawiyyin di Granada. Universitas ini menawarkan program studi yang lebih lanjut dalam bidang ilmu pengetahuan dan humaniora dan menjadi pusat intelektual penting bagi dunia muslim. Selain itu, pusat pendidikan Islam terkemuka lainnya di Spanyol awal adalah Cordoba. Kota ini menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal dengan perpustakaan besar dan universitasnya. Perpustakaan Cordoba yang terkenal sebagai Darul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Universitas Cordoba juga terkenal dengan kurikulum yang luas yang mencakup berbagai disiplin ilmu, dari ilmu pengetahuan alam hingga humaniora. Yang kelima, aksesibilitas pendidikan. Pendidikan Islam di Spanyol awal terbuka untuk semua orang, termasuk masyarakat Muslim, Kristen Mozarat, dan Yahudi. Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya menerima siswa dari berbagai latar belakang budaya dan agama, menciptakan lingkungan yang beragam dan saling berinteraksi. Sistem pendidikan Islam di Spanyol awal memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ilmu, pengetahuan, pemikiran, dan kebudayaan melalui madrasah dan universitas Islam. Pengetahuan Islam dan pengetahuan umum dikembangkan dan diperkaya, menciptakan lingkungan intelektual yang produktif bagi cendekiawan Muslim. Sistem pendidikan ini berperan penting dalam memelihara dan meneruskan warisan keilmuan Islam hingga saat ini. Pemerintah Spanyol telah mengakui kebutuhan akan pendidikan Islam bagi komunitas Muslim di negara tersebut dan upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam di Spanyol.
Beberapa langkah telah diambil untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan umum dengan memperkenalkan mata pelajaran tentang agama Islam dan budaya Muslim di sekolah-sekolah umum. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Islam di Spanyol masih dalam tahap pengembangan dan terus beradaptasi dengan kebutuhan dan peradaban dalam masyarakat. Pada masa awal Islam di Spanyol, berbagai lembaga pendidikan Islam didirikan untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran agama Islam serta mempromosikan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa lembaga pendidikan Islam yang terkenal di Spanyol pada masa tersebut. A. Madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling penting di Al-Andalus. Madrasah didirikan di berbagai kota seperti Cordoba, Sevilla, Granada, dan lainnya. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, filsafat, kedokteran, dan bahasa Arab. Madrasah menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran pengetahuan pada masa itu. Di antaranya yaitu 1. Madrasah Cordoba. Madrasah ini didirikan di Cordoba, yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan dan intelektual di Al-Andalus. Madrasah Cordoba terkenal dengan perpustakaannya yang bernama Perpustakaan Cordoba yang kaya akan manuskrip dan buku-buku langka. Salah satu sarjana terkenal yang berasal dari madrasah ini adalah Ibnu Rushdi. 2. Madrasah Granada. Granada juga menjadi pusat pembelajaran Islam yang penting di Al-Andalus. Madrasah di Granada terkenal dengan pengajaran ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada masa kejayaannya, Granada memiliki beberapa madrasah yang berbeda yang menawarkan pendidikan tinggi kepada para sarjana muslim. 3. Madrasah Sevilla. Sevilla adalah salah satu kota penting di Al-Andalus dan memiliki beberapa madrasah terkenal. Madrasah di Sevilla menekankan pengajaran ilmu pengetahuan dan matematika. Madrasah-madrasah tersebut menjadi pusat kegiatan intelektual dan ilmiah, menarik pelajar dari berbagai wilayah Eropa. Para sarjana muslim yang terdidik di madrasah-madrasah ini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filosofi, dan budaya di wilayah Al-Andalus. Namun dengan berakhirnya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia setelah Reconquista, madrasah-madrasah tersebut sebagian besar dihancurkan atau diubah fungsinya menjadi lembaga pendidikan non-Islam. Seiring berjalannya waktu, keberadaan lembaga pendidikan Islam di Spanyol menurun secara signifikan. Dan baru pada abad ke-20 ketika Spanyol menjadi negara demokratis, lembaga pendidikan Islam mulai muncul kembali dan berkembang kembali. B. Al-Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia yang didirikan pada tahun 859 Masehi di kota Fes, Maroko. Namun, pada saat itu wilayah Al-Andalus di Spanyol juga termasuk dalam pengaruh Al-Qarawiyyin. Lembaga ini dikenal dengan program pendidikan yang luas, mencakup studi agama, bahasa Arab, ilmu pengetahuan, dan humaniora. Al-Qarawiyyin masih beroperasi hingga saat ini dan diakui sebagai universitas tertua di dunia. C. Universitas Valencia. Pada abad ke-13 di bawah pengaruh Reconquista, sejumlah lembaga pendidikan Katolik didirikan di Spanyol, tetapi beberapa di antaranya juga memberikan akses bagi pelajar muslim. Salah satu universitas terkenal pada saat itu adalah Universitas Valencia yang menyediakan program studi yang melibatkan agama Kristen dan Islam. Meskipun di bawah pengaruh kebanyakan pendidikan Kristen, universitas ini memberikan kesempatan bagi siswa muslim untuk belajar ilmu pengetahuan dan agama mereka.
Penting untuk dicatat bahwa seiring berjalannya waktu, perubahan politik, dan peristiwa sejarah, beberapa lembaga pendidikan Islam di Spanyol telah hilang atau mengalami transformasi. Namun, warisan intelektual dan pendidikan Islam di masa lalu masih mempengaruhi pemikiran dan pengembangan keilmuan di Spanyol hingga saat ini. Pada awalnya, pendidikan Islam di Spanyol didasarkan pada pengaruh Islam yang kuat pada masa kejayaan Al-Andalus dari abad ke-8 hingga ke-15. Pada saat itu, wilayah yang sekarang menjadi Spanyol dikuasai oleh dinasti Umayyah dan kemudian dinasti Nasrid. Di bawah kekuasaan Muslim, sistem pendidikan Islam berkembang pesat. Terdapat berbagai sekolah, madrasah, dan universitas yang didirikan di seluruh Al-Andalus. Pendidikan Islam di Spanyol pada masa itu sangat dipengaruhi oleh penekanan terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan kesusastraan. Madrasah merupakan pusat pendidikan Islam utama. Mereka menawarkan pendidikan dengan berbagai bidang, termasuk teologi, hukum Islam, sastra, matematika, astronomi, kedokteran, dan bahasa Arab. Madrasah juga memberikan pelatihan agama kepada calon imam, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat Muslim. Sistem pendidikan Islam di Spanyol pada masa itu mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Para siswa diharuskan menguasai bahasa Arab, Al-Quran, dan studi Islam. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan kesusastraan dari dunia Islam yang lebih luas. Namun, pada akhir abad ke-15 Spanyol direbut oleh pihak Kristen dalam proses yang dikenal sebagai Reconquista. Penaklukan ini mengakhiri kekuasaan Islam di Spanyol dan memicu penganiayaan terhadap orang-orang Muslim. Selama periode ini, banyak institusi pendidikan Islam ditutup dan tradisi pendidikan Islam yang mengalami penurunan signifikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Islam dan Spanyol pulih dan diperkuat. Pada saat ini, Spanyol memiliki komunitas Muslim yang cukup besar dan pendidikan Islam telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan negara secara lebih umum. Sekolah-sekolah Islam dan lembaga Muslim lainnya beroperasi di Spanyol menyediakan kurikulum yang mencakup studi Islam, bahasa Arab, dan warisan budaya Muslim. Kurikulum pendidikan Islam di Spanyol pada periode awal sejarahnya ada beberapa disiplin keilmuan yang diajarkan, yaitu 1. Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa utama dalam pendidikan Islam pada masa itu. Para siswa akan mempelajari alfabet Arab, tata bahasa, dan kosakata, serta membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Arab. Pentingnya bahasa Arab dalam pemahaman Islam adalah salah satu aspek utama yang diajarkan. 2. Al-Quran. Pendidikan Al-Quran akan menjadi bagian integral dari kurikulum. Siswa akan mempelajari bacaan, tajwid, dan pemahaman terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka juga akan mempelajari tafsir dan aplikasi praktis ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 3. Fikih. Fikih adalah studi tentang hukum Islam. Siswa akan mempelajari prinsip-prinsip dan hukum-hukum dalam Islam, termasuk ibadah, etika, dan masalah sosial. Mereka akan mempelajari berbagai perspektif dan pendapat dari para sarjana Muslim yang terkemuka dalam pemahaman tentang hukum Islam. 4. Sejarah Islam. Siswa akan mempelajari sejarah Islam, termasuk kehidupan dan pengajaran Nabi Muhammad SAW, khalifah-khalifah yang mendahulunya, serta peristiwa penting dalam sejarah Islam.
Mereka akan mempelajari peran Islam dalam perkembangan peradaban dan kontribusi ilmiah, sosial, dan budaya yang dibawa oleh dunia Muslim. 5. Kesusastraan Islam. Kurikulum pendidikan Islam kemungkinan juga akan mencakup studi tentang kesusastraan Arab dan sastra Islam. Siswa akan mempelajari karya-karya terkenal seperti puisi, prosa, dan karya sastra lainnya yang berasal dari tradisi Islam. 6. Ilmu pengetahuan. Pada masa itu, ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat juga berkembang pesat dalam dunia Muslim. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa mata pelajaran tersebut mungkin juga diajarkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan Islam di Spanyol pada masa awal. Namun, kejayaan pendidikan Islam di Spanyol mengalami kemunduran seiring melemahnya kekuasaan Islam dan bangkitnya gerakan Reconquista pada abad ke-13 hingga ke-15. Setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492, pendidikan Islam dilarang, banyak madrasah ditutup atau dialihfungsikan, dan umat Islam serta Yahudi mengalami pengusiran dan pemaksaan pindah agama. Akibatnya, tradisi keilmuan Islam di Spanyol mengalami kemunduran drastis. Meskipun demikian, warisan pendidikan Islam di Spanyol tetap meninggalkan pengaruh besar dalam sejarah peradaban Eropa. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, seiring dengan kebebasan beragama dan kebijakan multikulturalisme, pendidikan Islam kembali berkembang di Spanyol. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan Islam mulai berdiri kembali, menjadi bukti bahwa tradisi pendidikan Islam di Spanyol memiliki nilai historis dan intelektual yang tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya, kesimpulan. Andalusia menjadi pusat penting peradaban dan pendidikan Islam sejak penaklukan tahun 711 Masehi, berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan dan budaya, serta berperan besar dalam transfer ilmu ke Eropa. Namun, akibat konflik internal dan Reconquista, kekuasaan Islam runtuh pada 1492 Masehi, disertai penindasan dan penghapusan pendidikan Islam. Meski demikian, warisan intelektual Islam tetap berpengaruh dan pada era modern, pendidikan Islam kembali berkembang di Spanyol. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.